Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Apa kabar hari ini adik-adik? Ya, semoga adik-adik hari ini kabarnya selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke adik-adik, kembali lagi bersama saya Pak Rohman. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar matematika ya. Hari ini matematika kita akan belajar tentang persen atau mengubah persen dalam pecahan biasa dan campuran. Yang kedua yaitu mengubah persen ke dalam pecahan desimal. Nah, seperti apa materinya? Maka adik-adik simak video berikut ini. Nah, adik-adik, kita pertama belajar tentang mengubah persen ke pecahan biasa dan campuran. Nah, seperti apa? Jadi adik-adik, persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Nah, jadi seperti ini ya, tanda atau simbol dari persen itu seperti ini adik-adik, adik-adik bisa perhatikan. Nah, ini simbol dari persen. Sedangkan persen itu bentuk lain dari pecahan penyebut 100. Maka persen itu sama dengan per 100. Nah, seperti ini adik-adik. Mohon disimak dengan baik-baik ya penjelasan dari Pak Guru. Nah, sekarang misalkan ada contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. 20% sama dengan, ini kita ubah ke pecahan biasa. Pertama kita ubah pecahan biasa terlebih dahulu ya. 20%. Ini persen. Persen itu sama dengan per 100. Maka di sini 20 per berapa? Ya good, per 100. Karena persen ini sama dengan per 100. Jadi ketika 20%, maka itu sama dengan 20 per 100. Nah, masih bisa disederhanakan tidak? Ya good, masih bisa disederhanakan. Kita karena di sini di atas 20, di sini 100, ini ada 01 di atas, maka kita hilangkan nolnya 1, kita coret nolnya. Kemudian ketika pembilangnya dicoret nolnya, maka di penyebut juga dicoret nolnya ya. Dicoret 1 nolnya harus sama dengan pembilang. Nah, maka sisanya adalah 2 per 10. Nah, 2 per 10 ini masih bisa disederhanakan nggak? Ya, dibagi berapa? Ya, dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sekarang 10. 10 dibagi 2 berapa? Ya, 10 dibagi 2, 5. Udah kan adik-adik? Jadi caranya sama ya dengan bagaimana menyederhanakan pecahan yang adik-adik sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang ke contoh soal yang kedua. 60% sama dengan diubah ke pecahan biasa. Sekarang 60% itu sama dengan berapa? Persen itu sama dengan per 100. Maka kita tulis 60 per 100. Karena persen itu adalah per 100. Maka ketika 60%, maka jadi 60 per 100. Sama dengan yang di atas. Ketika 20%, maka sama dengan 20 per 100. Nah, sekarang 60 per 100 masih bisa disederhanakan tidak? Ya, masih bisa. Nah, sekarang kita hilangkan dulu. Kita hilangkan nolnya 1. Nah, ketika nolnya dihilangkan di pembilang, maka penyebutnya juga harus dihilangkan. Tapi dihilangkan 1 ya, harus sama ya. Karena pembilangnya hanya dikurangkan dengan dihilangkan cuma 1. Maka hasilnya ada di berapa? Ya, hasilnya ada di 6 per 10. Nah, 6 per 10 masih bisa disederhanakan tidak? Ya masih bisa. Kita bagi dengan sama. 6 bisa dibagi 2. Ya 6 bisa dibagi 2. 10 masih bisa dibagi 2. Bisa. Oke, kita coba pakai angka 2. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sekarang 10. 10 dibagi berapa? Ya 10 harus dibagi 2. Harus sama ya. 10 harus dibagi dengan angka yang sama dengan pembagian dari pembilang. Karena
ketika pembilang dibagi 2, maka penyebut juga harus dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, maka hasilnya adalah 3/5. Oke, next. Sekarang contoh soal yang ketiga. 140% kita ubah menjadi pecahan biasa atau kepecahan campuran. 140% sama dengan berapa? Ya, good, kita tulis 140, maka pembilangnya 140. Persen per 100, jadi sama dengan 140 per 100. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini masih bisa disederhanakan. 140 per 100. Nah, agar lebih mudah, kita hilangkan salah satu nolnya saja ya. Karena pembilangnya ada nolnya, ada 1. Kita hilangkan biar kita mudah dalam mengerjakannya. Nah, ketika pembilang dikurangkan 1 nolnya, maka menyebutnya harus dikurangkan 1 ya. Tidak boleh lebih ya. Harus sama dengan pembilang. Oke. Maka jadi 14 per 10. Nah, 14 per 10. Sekarang kita sederhanakan. 14 per 10 dibagi 2. Iya. 14 bisa bagi 2? Bisa. 10 bisa dibagi 2? Bisa. Kita ambil dulu 2. Maka 14 dibagi 2. Nah, 14 dibagi 2 berapa ya? 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, ketika pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya harus dibagi 2, harus dibagi sama, yaitu dibagi 2 ya. Sama dengan pembilang. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka jawabannya 7 per 5. Nah, ini sudah benar ya adik-adik. Akan tetapi, karena pembilangnya lebih besar, kita masih bisa sederhanakan. Tapi kita sederhanakannya ke pecahan campuran. Nah, seperti apa caranya? Seperti pertemuan sebelumnya Pak Gus sudah jelaskan. 7 dibagi 5 ya dapat 1, sekian. Jadi di sini berapa? Ya 5 dikali 1. 5 dikali 1. 5 kali 1 berapa? 5. 5 ditambah berapa yang hasilnya? 7. Nah, atau 7 dikurang 5 berapa? Ya 2, selisihnya 2. Jadi sama dengan 5, 1, 2 per 5. Yang ini jawabannya. Mudah kan adik-adik? Oke, sekarang lanjut ke contoh soal berikutnya. 210% sama dengan kita ubah ke pecahan biasa dan campuran. Oke, pertama kita ubah dulu ke pecahan biasa. 210% sama dengan kita tulis berapa terlebih dahulu pembilangnya? 210 per berapa? Ya, per 100, karena persen itu sama dengan per 100. Ya, jadi adik-adik, persen itu sama dengan berapa? Ya, persen itu sama dengan per 100. Mudah kan adik-adik? Nah, sekarang kita masih sederhanakan ya. 210 per 100. Nah, kita hilangkan nolnya 1 yang di pembilang. Ketika nolnya kita hilangkan 1 di pembilang, maka penyebutnya juga harus dihilangkan 1. Nah, jadi kita harus hilangkan juga 1 di penyebut. Nah, maka hasilnya 21 per 10 supaya mudah kita menyelesaikannya. Oke, 21 per 10. 21 per 10 masih bisa disederhanakan nggak? Ya, masih bisa. Sebenarnya ini sudah benar, akan tetapi kita masih bisa disederhanakan dalam bentuk pecahan paling sederhana. Kita ubah ke pecahan campuran. Nah, 10. 21 bagi 10 dapat 2, sekian. 2, oke. Kita ubah ke pecahan campuran, maka 10 dikali berapa tadi? Ya, dikali 2. Maka 10 dikali 2 sama dengan 20. 20 ditambah berapa hasilnya? 21. 20 tambah berapa? Hasilnya 21. 20 ditambah 1. Maka hasilnya 21. Nah, bentuk sederhana dari 21 per 10 ke pecahan campuran yaitu 21 per 10. Nah,
Mudah kan adik-adik caranya? Ya, sangatlah mudah. Nah, adik-adik, selanjutnya yaitu mengubah persen ke pecahan desimal. Nah, caranya sangat mudah ya adik-adik. Jadi perhatikan penjelasan yang akan Pak Guru sampaikan. Nah, contoh soal yang pertama, kita menggunakan cara yang pertama ya. Di sini Pak Guru menggunakan dua cara. Misalkan di sini ada soal 25%. 25% sama dengan titik. Kita ubah ke pecahan desimal. 25% sama dengan, nah kita tulis 25 terlebih dahulu, angka 25. Nah ini angka 25 kita tulis lebih dahulu. Kemudian bagaimana cara peletakan komanya atau mengubahnya, yaitu persen itu sama dengan berapa? Ya sama dengan per 100 atau 25 per 100. Jadi di sini persen itu sama dengan per 100. Ya. Persen sama dengan per 100. Nah, tadi Pak Guru sudah katakan ya. Nah, karena per 100 maka berapa angka ditambahkan berapa komanya di mana? Ya, peletakan koma ketika 100 sama dengan 2 koma. Maka kita ambil dari sini. Kita ambil 1 2. Nah, komanya di situ. Nah, ketika sudah dapat seperti ini, maka di sini harus ditambahkan angka 0. Maka 25% bentuk diubah ke pecahan desimal menjadi 0,25. Mudah kan adik-adik? Ya mudah. Sekarang ke contoh soal yang selanjutnya. Ini hasilnya 0,25. Cara yang kedua. 25%. Nah, cara yang kedua ini kita menggunakan atau kita ubah dulu ke pecahan biasa. Jadi 25% sama dengan 25 per 100 good, karena persen itu per 100. Maka 25% itu sama dengan 25 per 100. Oke, 25 per 100. Sekarang kita ubah 25 per 100. Kita tulis dulu 25 per 100. Berapa? Nolnya ada berapa? 2. Maka kita ambil 2 angka. Dari belakang kita ambil 2 langkah. Jadi adik-adik Pak Guru ingatkan, ketika kita mengambil angka, kita ambil angka paling di belakang atau angka paling di sebelah kanan, kemudian menuju ke kiri. Jadi ambil dari sebelah kanan ya, atau paling belakang. Angka berapa? Ya 5. Kita ambil 2. 1 2. Maka letak komanya di sini. Nah, maka di sini kita tambahkan angka berapa? 0. Hasilnya adalah 0,25. Sama kan adik-adik dengan cara yang pertama? Mudah kan adik-adik? Ya. Sekarang Pak Guru akan melanjutkan ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Jika adik-adik mendapati soal seperti ini, 175% kita ubah ke pecahan desimal. 175% kita tulis 175. Persen sama dengan per 100 ya, 175 itu sama dengan persen kan per 100. Nah, kita lihat berapa 2 angka. Nah, maka berapa langkah pengambilannya? 2, karena di sini per 100. Jadi 2 angka. Maka kita ambil dari angka sebelah mana? 1, 7 atau 5 ya. Tadi Pak Guru ingatkan kembali, kita ambil dari angka paling belakang atau huruf paling sebelah kanan. Bukan huruf, angka paling sebelah kanan. Jadi angka paling sebelah kanan adalah angka berapa? Ya 5. Maka kita ambil dari sini 2 langkah ya. 1 2. Nah, maka tanda komanya di sini. Jadi 175% sama dengan 1,75. Inilah jawabannya. Mudah kan adik-adik? Nah, sekarang Pak Guru menggunakan cara yang kedua. Jadi terserah adik-adik menggunakan cara yang mana. Adik-adik pilih saja menurut adik-adik cara mana yang paling mudah.
Cara yang kedua yaitu mengubah persen ke pecahan biasa terlebih dahulu. 175% sama dengan 175 per 100. Oke, kenapa per 100? Karena persen itu sama dengan per 100. Pak Guru sudah penjelaskan ulang-ulang ya, persen itu sama dengan per 100. Nah, 175 per 100. Kita tulis di sini 175 per 100, maka ambil dua angka. Kita ambil dua langkah. Di angka yang mana? Ya angka paling kanan atau di belakang, angka paling belakang. Kita ambil dari angka 5. Dua langkah ya, 1, 2. Oke. Maka komanya di sini. Nah, 1,75. Hasilnya sama dengan yang ini. Oke. Mudah kan adik-adik caranya? Jadi adik-adik bebas mau pilih cara yang mana, pilih cara yang menurut adik-adik mudah saja untuk mengerjakannya. Sekarang Pak Guru masuk ke contoh soal yang ketiga. Cara pertama, 2,5. Nah, ini adik-adik perhatikan. 2,5% kita ubah ke pecahan desimal. Nah, ini sudah ada persennya. Ini juga pecahan desimal, ini kan desimal, tapi satuannya yang terakhir yaitu persen, lambang bilangannya persen. Maka 2,5% sama dengan 2,5 per berapa persen itu per 100. Jadi kita lihat 22,5 per ini 100%, kan sama dengan per 100, supaya mudah untuk mengerjakan adik-adik bisa tadi seperti ini. Nah, ketika per 100 maka ketika per 100 maka berapa langkah? Ya, 2 langkah. Nah, adik-adik perlu diketahui, karena di sini sudah ada tanda koma, maka kita tidak bisa ambil angka paling belakang. Kita tidak bisa ambil angka paling belakang, akan tetapi lebih mudahnya saja kita ambil dari komanya saja. Jadi kita ambil dari koma sini, 2 langkah ya. 1, 2. Jadi komanya di sini. Nah, karena di sini kosong, maka kita berikan angka 0. Nah, setelah koma maka kita kasih 0 lagi. Jadi 0,02,5 ini komanya kita langsung hilangkan, karena kita hanya menggunakan 1 koma. Maka hasilnya adalah 0,025. Oke, ini hasilnya. Mudah kan adik-adik? Sekarang Pak Guru akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua tetap sama ya, mengubah persen ke pecahan biasa. 2,5 sama dengan per 100, karena persen itu sama dengan per 100. Nah, sekarang 2,5 per 100 kita ubah ke pecahan desimal. 2,5 kita tulis lebih dahulu. Di sini per 100 ya, per 100 2 langkah. Karena di sini per 100 maka kita tambah 2 langkah. Kita ambil dari koma. Nah, Pak Guru ingatkan kembali, ketika kita mendapat soal seperti ini yang sudah ada komanya terlebih dahulu atau dalam bentuk desimal, maka kita ambil saja supaya mudah, kita ambil dari sebelah sini, sebelah koma. Tidak usah diambil dari angka 5 ini. Nah, kita ambil saja dari koma, dari pas di koma, jadi kita ambil 2 langkah. 1, 2. Nah, komanya di sini. Nah, kita sudah dapat koma di sini. Ketika sudah didapati koma di sini, maka koma di sini kita hapus saja. Karena di sini kosong, maka kita beri angka 0. Di sebelah koma, ketika tidak ada angka, maka kita beri angka 0. Nah, hasilnya adalah 0,025. Ini hasilnya. Mudah kan adik-adik caranya? Nah, jika adik-adik sudah memahami konsep ini, pasti adik-adik akan mudah dalam mengerjakannya ya. Oke. Di sini Pak Guru berikan oleh-oleh masa depan. Ada 3 nomor. 1 nomor ada 2 soal. Oke. Jadi yang pertama yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Jadi ini 25%, yang B 70%.
Yang kedua, mengubah persen menjadi pecahan campuran. Di sini ada 160%, yang D ada 230%. Oke, kemudian yang yang ketiga, mengubah persen menjadi pecahan desimal. Jadi 30% dan 4,5%. Oke. Terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik, itulah materi yang kita pelajari hari ini ya. Mudah kan materinya? Ya, materinya sangat mudah. Dan Pak Guru yakin dan percaya adik-adik pasti mampu memahaminya. Karena adik-adik sangat hebat, smart, dan adik-adikku sekalian calon penerus generasi bangsa. Nah, oke adik-adik, sampai di situ materi kita pada hari ini. Pak Guru berpesan, dalam keadaan seperti ini adik-adik tetap menjaga kesehatan maupun protokol kesehatan, dan adik-adik jangan pernah melupakan ibadah, terutama sholat, karena ibadah dan sholat adalah tiang agama. Oke, sekian dari Pak Guru. Thank you for attention adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.